Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi akin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, masih melanjutkan kajian kita di dalam fikih ibadah kitab Ghayatul Muna karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Rektor Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman, hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tepatnya kita membahas sekarang ini tentang penyempurna bab yang terakhir, yaitu adalah penyempurna tentang nifas. Setelah kita di video sebelum-sebelumnya membahas tentang istihadhah haid, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar nifas dan juga ada istihadhah nifas. Sebagaimana haid itu ada istihadhahnya, maka nifas di sini juga ada istihadhahnya. Baik, setelah kita juga membahas definisi nifas secara lughah, secara bahasa dan secara istilahnya para ahli fikih, dan kita mengetahui bahwasanya hukum daripada darah nifas itu sama seperti darah haid, bahwasanya dia dilarang melakukan apa yang dilarang orang haid. Dan juga kita tahu bahwasanya darah nifas ini sejatinya adalah darah haid yang mutajammi, yang berkumpul. Hanya saja darah nifas ini berbeda dengan darah haid dalam beberapa hal. Ya, meskipun kita tahu beberapa hukum darah nifas itu sama seperti darah haid, akan tetapi juga ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, haid itu ada sangkut pautannya dengan masuknya orang tersebut dalam umur yang balik. Dia disebut balik kalau dia sudah haid, bukan dengan nifas. Wal iddah selesai itu hubungannya dengan haid. Wal istibra, terbebasnya dia dari selesai masa si budak perempuan dari kepemilikan dari tuan yang lalu, karena nanti ada pembahasan bahwasanya budak perempuan ketika dia mau dijual kepada orang lain, maka nggak boleh setelah dibeli terus dia dikumpuli, nggak boleh, tapi nunggu masa istibra, masa beberapa waktu setelah namanya hitungan haid. Wa tasqutus shalah bi aqallihi, dan dengan paling sedikitnya haid perempuan sudah nggak boleh sholat, alias aqallul haid yaumun wa lailah, paling sedikitnya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Apabila ada perempuan 1 hari 1 malam keluar darah, maka dia sudah gugur kewajiban sholat. Berbeda dengan nifas, karena nifas nggak ada hubungannya dengan apa-apa yang sudah kita sebutkan barusan, dan juga sholat itu nggak bisa gugur kewajibannya dengan aqalli nifas, dengan paling sedikitnya nifas. Paling sedikitnya nifas seperti yang sudah kita bahas, yaitu adalah majjah, yaitu adalah sekeluaran sebentar. Ya, seperti itu. Kenapa? Li'annahu la yumkin an yastaghrib waqtas shalah. Karena waktu keluarnya darah nifas yang sejenak, yang sebentar itu nggak mungkin sampai menghabiskan waktu sholat. Mungkin cuma beberapa jam atau mungkin nggak sampai 1 jam. Berbeda dengan haid. Haid bisa sampai 1 hari 1 malam, bahkan bisa lebih. Li'annahu in wujida fi asna'il waqti, karena kalau darah nifas itu yang keluarnya paling sedikit yaitu adalah dengan sejenak atau sebentar, maka masih tetap wajib dia untuk sholat. Wa in wujida fi awalil waqt, dan apabila darah nifas itu keluar dan minimalnya yaitu dengan waktu sejenak itu ada ketika di awal waktu, maka sholatnya tetap menjadi wajib ketika al-inqidha, ketika darah nifasnya itu berhenti, baru dia wajib sholat. Alias nifas tidak bisa menggugurkan sholat dengan nifas yang durasi minimalnya, yang paling sedikit ya. Paling sedikit yaitu adalah majjah sejenak. Seperti itu. Wa aqallu zamani nifas,
lahzah, sebentar. Minimal waktu keluarnya nifas itu adalah sebentar. Wa aktsaruhu sittun, dan paling banyaknya maksimal perempuan nifas itu adalah 60 hari, dan ghalibuhu umumnya seringnya itu 40 hari. Wa mata tuhsabul muddah, dan kapan hitungan nifas itu dihitung, dimulai? Jawabannya adalah hitungan nifas itu dihitung sejak terpisahnya anak dari rahim ibunya setelah melahirkan. Keluar darah setelahnya atau enggak keluar darah. Oleh karena itu nanti akan kita bahas bahwasanya keluarnya anak ini, baik keluarnya dalam wujud anak atau wujud segumpal daging atau segumpal darah, dan para ahli bidan, para dokter menyebut bahwasanya segumpal darah atau segumpal daging yang keluar itu adalah aslu adami, asal manusia. Maka setelah keluar itu, maka apa? Maka sudah dihitung masuk waktu nifas setelah keluar itu. Adapun misalkan kalau ada darah, ternyata darahnya itu keluar setelah setelah melahirkan tapi nggak langsung. Jadi misalkan hari Senin keluar darah, hari Senin dia melahirkan, kemudian setelah itu nggak keluar darah sampai hari Selasa, hari Rabu baru keluar darah. Maka hari Senin hitungan yang pertama, hitungan nifasnya. Loh, kan ketika hari Senin, hari Selasa nggak keluar darah. Ya, dia dari segi penghitungan nifas dihitung jumlahnya. Tapi dari segi hukum, ketika nggak keluar darah, ya dia seperti perempuan yang suci. Tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Seperti itu. Tapi kalau ternyata realitanya, faktanya hari Rabu keluar darah, maka hitungan nifas bukan dari hari Rabu, tapi dari hari Senin. Makanya ini disebut apa? Tuhsabu minan nifasi adadan la hukman. Dihitung dari wiladah, dari hari kelahiran itu hitungannya saja nifas, hitungan la hukman, bukan dari hukum. Kalau hukum dia dihukumi perempuan yang nifas ketika keluar darah, tapi kalau nggak keluar darah nggak bisa dihukum ini nifas. Tapi hitungannya dihitung mulai sejak keluarnya bayi atau anak dari rahim ibunya. Baik. Oleh karena itu ketika nggak keluar darah, ya seketika itu dia masih diperintahkan untuk sholat, puasa, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang lain. Tentunya ini apabila darahnya itu tidak keluar, darahnya yang keluar setelah melahirkan nggak sampai 15 hari. Ya, nggak sampai 15 hari. Jadi misalkan hari Senin melahirkan dan nggak keluar darah, sampai hari Selasa, Rabu nggak keluar darah, hari Rabu keluar, kan ini masih di bawah 15 hari, maka itu masih disebut nifas darahnya yang keluar. Tapi ternyata kalau seandainya lebih daripada 15 hari, jadi misalkan hari Senin terus sampai 15 hari, maka yang setelah 15 hari ini, ya kemudian setelah 15 hari ini keluar darah, maka darah yang keluar setelah 15 hari ini, hitungan 15 hari sejak melahirkan, darahnya tersebut bukan darah nifas, melainkan darah haid. Kenapa? Karena jarak antara waktu melahirkan sampai hari 15 ini itu adalah aqallut tuhur. Itu adalah waktu minimalnya perempuan itu suci 15 hari. Oleh karena itu perlu dicermati, perlu dipahami. Oleh karena itu tidaklah dinamakan darah itu darah nifas terkecuali apabila anak atau bayi itu sudah seluruhnya keluar dari rahimnya seorang ibu. Maka jikalau apabila ada darah yang mana darah tersebut keluar dari perempuan yang hamil gara-gara melahirkan, qoblan fisoli jami'il hamil, tapi darahnya ini keluar sebelum terpisahnya bayi atau anak dari perut ibunya. Jadi bayinya masih ada di perut terus keluar darah ketika mau melahirkan, maka darahnya tersebut itu bukan darah nifas tapi namanya darah polok. Namanya darah polok. Meskipun darah ini keluar dan berlangsung berhari-hari. Kenapa? Karena mungkin anaknya masih di dalam perut dan nggak keluar-keluar. Dan itu mungkin bisa saja terjadi. Maka hukumnya darah polok ini seperti apa? Hukumnya adalah seperti darah istihadhah, yang mana yalzamuha fihi ta'sib wa tahara wa shalah. Maka kalau dia seperti
istihadah, dia seperti perempuan yang suci pada umumnya. Maka wajib bagi dia untuk memakai pembalut, wajib dia sholat, wajib dia puasa dan bersuci dan seterusnya. Wala yahrum 'alaiha ma yahrumu 'alal haid hatta al-wata', dan tidak diharamkan baginya, bagi perempuan yang keluar darah tolak tersebut, seperti apa yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Kalau orang yang haid, perempuan haid nggak boleh diwatok, nggak boleh dikumpuli. Kalau perempuan yang istihadah boleh dikumpuli, ya. Atau perempuan yang apa namanya, yang keluar darah tolak boleh dikumpuli. Terus perempuan yang istihadah atau perempuan yang keluar darah tolak ini dia boleh baca Quran karena dia bukan haid, Na'am law kharaja minha damun qabla al-wiladati fa haid. Maka jikalau keluar darah sebelum melahirkan ya keluar darah, maka darah tersebut itu adalah darah haid menurut pendapat bahwasanya perempuan yang hamil itu haid. Maka seandainya darah ini keluar hatta waktu tolak, sampai waktu melahirkan, sampai ketika melahirkan, insahaba ala tolak hukmul haid, maka yang seperti ini bersambunglah hukum haid sampai waktunya tolak, ya. Jadi kalau misalkan darah yang sebelum melahirkan itu kan darah haid, menurut pendapat bahwasanya perempuan yang hamil itu haid, terus perempuan itu haid sampai dia melahirkan. Maka ketika melahirkan itu darahnya meskipun dia darah tolak tapi disebut darah haid karena hukumnya ditarik seperti itu. Dan kemudian darah yang jatuh, yang keluar setelah melahirkan, setelah keluarnya anak dari perut ibunya, itu darahnya adalah darah nifas, karena darah nifas adalah darah yang keluar setelah terpisahnya anak dari perut ibunya. Walhasil, oleh karena itu ada kesimpulannya bahwasanya tidaklah disebut nifas kecuali kalau ada 4 syarat ini. 4 syarat, yaitu yang pertama, an yakuna khurujuhu ba'da faraghir rahim. Hendaknya keluar darah nifas tersebut setelah kosongnya rahim dari anak, janin, segumpal darah ataupun segumpal daging, sehingga apabila ada bidan atau perawat atau dokter mengatakan ini memang asal muasal adami atau manusia. Yang kedua, an yakuna qabla qidai amsyrati amyamin faraghir rahim. Hendaknya darah nifas ini keluar sebelum melewati 15 hari setelah melahirkan. Kenapa? Karena kalau seandainya setelah melahirkan nggak keluar darah terus sampai 15 hari dan lebih, maka itu bukan nifas seperti yang sudah kita bahas. Maka setelah 15 hari dari waktu melahirkan itu namanya darah haid, bukan nifas. Allah yatakhalal bainad damil awal wa tsani aqallu tuhur. Tidak boleh di sela-sela antara darah yang keluar di waktu 60 hari itu, karena paling banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Jarak antara misalkan tanggal 1 sampai 10 keluar darah, ya. Maka misalkan tanggal 11, 12, 13 terputus darahnya, tanggal 15 keluar darah lagi. Kan ini tersela-sela dengan suci tapi nggak sampai 15 hari, cuma 5 hari. Maka tetap itu darah yang kedua ini tetap disebut nifas. Tapi kalau sela-sela antara darah yang pertama dan yang kedua, misalkan tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar darah, kemudian tanggal 11 sampai tanggal 25 nggak keluar darah, kemudian tanggal 26 baru keluar darah lagi, maka darah yang di tanggal 26 ini adalah darah haid, karena dia terpisah atau tersela antara darah yang pertama dan darah yang kedua lebih dari 15 hari. Anyakuna dzalika dam fi sittin. Hendaknya darah yang nifas itu yang keluar itu berada di 60 hari, nggak lebih. Kenapa? Kalau ternyata walau ra'at ba'daha walau bisa menyisir falaisa nifasan. Kalau seandainya setelah 60 hari itu, jadi tanggal 1 keluar darah terus sampai 60. Setelah 60 hari pas darah ternyata berhenti. Sampai 5 menit terus ternyata keluar lagi. Maka darah yang keluar setelah 5 menit ini, meskipun waktunya sebentar, darahnya itu bukan nifas, tapi darah yang baru, yaitu adalah darah haid. Selama di situ ada dan terkumpul syarat-syarat haid, yaitu dengan cara mungkin dia tahu darahnya itu warnanya hitam dan beda seperti darah yang ketika keluar pada tanggal 60 dan seperti itu. Baik, ternyata kalau seandainya dari sifat-sifat darah haid itu nggak ada, wah, misalkan karena darahnya yang keluar setelah tanggal 60 itu
dan diselai waktu sebentar 5 menit 10 menit ternyata masih berlanjut terus dan darahnya itu sama seperti darah ketika pada tanggal 1 sampai 60 alias dia nggak bisa membedakannya atau warnanya warna dengan warna yang sama merah-merah semua bukan hitam atau hitam-hitam semua atau asfar kuning-kuning semua, maka itu bukan darah haid, itu adalah darah istihadhah. Akan tetapi istihadhahnya di sini adalah istihadhah nifas. Maka sekarang kita akan membahas istihadhah nifas. Pembagiannya sama seperti istihadhah haid. Ya, pembagiannya sama dan memiliki hukum yang hampir sama dan nggak beda jauh. Baik, yang pertama, gambaran yang pertama, bagian yang pertama istihadhah nifas itu adalah al-mubtada'ah al-mumayyizah, yaitu perempuan yang pertama kali nifas dan dia mumayyizah, bisa membedakan darah yang kuat dan darah yang lemah. Maka dengan dia bisa membedakan al-qawiyyu nifas, darah yang kuat itu adalah nifas, darah yang lemah itu adalah tuhur atau suci. Dan di sini wa yushtaratu fil qawi an la yujawizu sittina yauman. Di dalam pembahasan ini yaitu adalah syaratnya darah yang kuat itu nggak boleh melebihi 60 hari. Darah yang kuat nggak boleh melebihi 60 hari. Kalau darahnya yang kuat itu melebihi daripada 60 hari, maka dia bukan mumayyizah, tapi ghairu mumayyizah, nggak bisa membedakan darah atau nggak terpenuhi syarat bahwasanya darah yang kuat nggak boleh sampai 60 hari atau lebih. Wala yatihuna baqiyatus syurut kama hunaka fil haid. Dan di dalam bab ini yaitu mubtada'ah mumayyizah itu nggak disyaratkan seperti syarat-syarat mubtada'ah mumayyizah di dalam istihadhah nifas yang ada 4. Nggak perlu disyaratkan seperti itu karena ini pembahasannya adalah istihadhah nifas. Baik. Li'anna tuhur baina aktsari nifas wahid la yushtaru kaunuhu 15 yauman. Kenapa kok nggak disyaratkan yang sama seperti di dalam istihadhah haid dan istihadhah nifas memiliki syarat dan perbedaan di dalam syarat tersebut? Karena di sini li'annahu la hadda lil aqalli huna, karena di sini nggak ada batasannya paling sedikit daripada paling wadhaif ala 15, nggak ada paling minimalnya. Kemudian di sini masa suci baina aktsari nifas, di antara paling banyaknya nifas dan haid itu di sini nggak disyaratkan sampai 15 hari. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya kalau seandainya keluar darah 60, setelah 60 hari terputus 1 hari saja, kemudian setelah itu keluar darah yang baru, maka darah yang baru itu bukanlah istihadhah tapi itu adalah haid. Bukannya jaraknya antara 60 dan tanggal 62 ini cuma 1 hari. Nggak sampai 15 hari. Kok disebut haid? Iya, karena ini antara nifas dan haid. Minimal suci antara nifas dan haid itu nggak harus lebih dari 15 hari. Cukup waktu yang sebentar saja sudah cukup disebut haid yang baru, bukan nifas. Kemudian kalau di sini ada permasalahan. Kalau ada orang perempuan dia melihat darahnya itu kuat, kemudian darah yang lemah, kemudian dia lihat darah yang lemah lagi, yang lebih lemah. Seperti misalkan tanggal 20 hari darah hitam, summa isyrina ahmar, kemudian 20 hari darah yang warna merah, summa salasina asfar, kemudian 30 darah yang warnanya kuning. Maka yang warna hitam dan yang warnanya merah itu adalah nifas. Dan yang warna asfar kuning itu adalah tuhur alias istihadhah. Sebagaimana pembahasan di dalam haid. Dan kemudian di sini kalau seandainya permasalahan lagi, contoh, kalau ada orang yang melihat 10 hari nakok, nggak keluar darah, kemudian keluar asyroh asfar, 10 hari warna kuning darah, kemudian 20 hari warna hitam, kemudian salasina akdar masalah, kemudian 30 keluar darah yang warnanya akdar, keruh. Dan darah yang keruh ini adalah sifat darah yang paling lemah. Maka hukumnya bagaimana? Yaitu an-naqo, masa nggak keluar darah, dan darah yang lemah dan darah yang kuat itu dihitung nifas. Sedangkan darah yang keruh itu adalah istihadhah nifas. Baik, yang kedua, al-mubtada'ah ghairul mumayyizah, yaitu adalah mubtada'ah pertama kali dia nifas dan dia nggak bisa mumayyizah, nggak bisa membedakan darah. Dan orang yang melihat darah itu dengan satu warna. Seperti misalkan ada perempuan yang melihat bahwasanya darah yang keluar darahnya warna hitam melewati 60. Ya, atau bisifaten, atau dengan 2 sifat
dan darah yang kuat datangnya terakhir hatta jawaza sittin, sampai melewati 60. Seperti misalkan ada contoh orang perempuan keluar darah 50 hari warna merah, kemudian 20 hari warna hitam. Maka hukumnya ini jikalau perempuan ini nggak pernah haid sebelum melahirkan, nggak pernah haid sebelumnya, maka hukum nifasnya itu adalah lahdho, sebentar. Dan masa sucinya adalah tis'un wa ishruna yauman, 29 hari. Kemudian setelah 29 hari, maka dia dihukumi haid dengan haidnya mubtada'ah. Yang mana haidnya mubtada'ah itu adalah yauman walailah, 1 hari 1 malam. Summa tathuru tis'an wa ishrina yauman. Setelah 1 hari 1 malam dia dihukumi haid, setelah itu dia dihukumi suci, yaitu 29 hari, Itu permasalahan jikalau apa? Jikalau perempuan ini sebelum melahirkan, sebelum keluar darah nifas gak pernah haid. Tapi kalau perempuan yang ini pernah haid sebelumnya, sebelum dia melahirkan, yaitu adalah maka hukumnya bagaimana dengan masalah yang sama tadi yang barusan, maka nifasnya lahdhah, sebentar, batat huru ba'da lahdhah adatu tuhriha minal haid, dan dia dihukumi suci setelah waktu yang sebentar itu ada tuhriha minal haid, sebagaimana kebiasaan sucinya ketika dia haid. Berapa kebiasaan sucinya dia ketika haid? Oh 7 hari. Oh enggak, kebiasaan suci tadi kalau kebiasaan suci mungkin lebih daripada 15 hari. Jadi mungkin 20 hari, 21 hari. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu tuhayyad ada tuhaidiyah. Dia haid, dihukumi haid setelah seperti kebiasaan dia haid sebelum dia melahirkan. Seperti itu. Jadi hukumnya kalau dia memang pernah haid sebelum melahirkan, maka dia dihukumi sucinya seperti sucinya dia ketika haid, dan haidnya setelah seperti dia haid setelah sebelum melahirkan. Seperti itu. As-suratul tsalitsah. Gambaran yang ketiga, bagian yang ketiga, yaitu adalah al-mu'tadah al-mumayyizah. Perempuan yang pernah nifas, jadi pernah melahirkan dulunya, al-mumayyizah, yang bisa membedakan darah. Maka yang seperti ini, kalau seandainya ada tuha tukhalif tamyiziha, adatnya, kebiasaannya menyalahi tamyiznya, dia bisa membedakan darahnya itu. Misalkan kebiasaan nifasnya dia di melahirkan yang tahun lalu atau 2 tahun yang lalu itu misalkan 40 hari dia nifas. Ternyata ketika ini melahirkan anak yang kedua ini misalkan, ternyata keluar darah 20 warna hitam. Kemudian keluar darah 45 warna merah. Nah, ini hukumnya bagaimana? Maka hukumnya kita pakai tamyiz, yaitu adalah yang 20 itu nifas karena darahnya darah kuat, dan yang setelah itu yang 45 itu adalah darah istihadhah. Loh, enggak kita menghukumi seperti nifas yang tahun-tahun yang lalu, yaitu 40 hari. Bukannya kita menghukumi pakai ada, enggak. Tak bisa kita menghukumi ada kalau ternyata tamyiznya itu berbeda. Kalau ternyata realitanya di nifas yang kali ini dia bisa membedakan darah yang kuat dan darah yang lemah, dan dia bisa membedakannya. Tapi nggak bisa menghukumi dengan kebiasaan, sedangkan dia bisa membedakan darah yang kuat dan darah yang lemah. Darah yang kuat adalah nifas, darah yang lemah itu adalah istihadhah. Alasannya sama. Kenapa? Karena tamyiz, karena bisa membedakan darah, itu adalah tanda bahwasanya kita mengetahui darah. Sedangkan ada kebiasaan itu adalah tanda kita mengetahui orang yang haid itu sendiri. Gak bisa dihukumi dengan kebiasaan, tapi dihukumi dengan tamyiz. As-suratul rabi'ah, gambaran yang keempat, bagian yang keempat, yaitu adalah al-mu'tadah ghairul mumayyizah, yaitu adalah yang pernah nifas tapi dia nggak bisa membedakan darah. Maka hukumnya yang seperti ini dia turaddu ila adatiha nifasan maturan. Maka dia dihukumi seperti kebiasaannya yang lalu, baik dari segi nifasnya atau dari segi sucinya. Summa tahidu ala hadatiha in kanat qad hadat. Kemudian dia setelah suci ya dihukumi haid seperti kebiasaan haidnya dia, kalau dia ternyata memang sebelum melahirkan dia pernah haid. Wa illa, tapi kalau seandainya perempuan ini nggak pernah haid sebelumnya, maka dia dihukumi mubtada'ah fil haid. Perempuan hukumnya seperti orang yang pertama kali dia haid, yaitu adalah yaumun walailah saja, 1 hari 1 malam saja dia haidnya.
Kita kasih contoh gambarannya. Misalkan ada perempuan, dia kebiasaan nifasnya di melahirkan yang pertama misalkan itu adalah 40 hari. Summa tathuru isyrina, summa tahid. Kemudian dia suci 20 hari, kemudian setelah 20 hari suci dia haid. Akan tetapi pada kali ini di nifas yang anak yang baru saja lahir ini, dia melihat darah min ghairi tamyiz, tanpa bisa membedakan darah dan melebihi 60 hari. Bi an istamarra tsamanina yauman, sampai 80 hari. Nah, maka kita menghukuminya bagaimana? Menghukuminya turaddu ila adatiha fin nafas. Kita menghukumi sebagaimana kebiasaannya dia di nifas. Berapa kebiasaannya? 40 nifas. Ya wis, dia dihukumi 40 nifas. Kemudian wa fituhri, ya wis, kita menghukumi sucinya berapa? Lihat kebiasaannya dulu. Berapa? Oh, 20 hari dia suci. Ya wis, dihukumi 20 hari dia suci. Kemudian setelah 20 hari dia suci, hukumnya bagaimana? Kalau masih keluar darah, ya wis, dikembalikan kebiasaannya dia ketika haid di masa yang sebelum dia melahirkan. Misalkan fanaqul hiyal an haid, ya wis, kita hukumi setelah 20 dia suci, dia hukumi dia sekarang haid. Wa adatu haidha, dan kebiasaan haidnya dia, kalau dia ternyata pernah haid sebelum melahirkan yang kali ini, yaitu adalah kebiasaannya adalah 10 hari, ya wis, 10 hari dia dihukumi haid, kemudian setelah itu dihukumi suci normal. Ternyata misalkan sebelum melahirkan ini, misalkan dia belum pernah haid, maka hukumnya apa? Maka hukumnya adalah haiduha yaumun wa laila, maka haidnya itu adalah hanya 1 hari 1 malam, karena ternyata setelah ini, setelah melahirkan anak yang ini, nifas yang kali ini, sebelumnya dia nggak pernah haid, maka setelah itu dihukumi haidnya adalah yaumun wa laila, 1 hari 1 malam, dan setelah 1 hari 1 malam setelahnya adalah suci. Setelahnya adalah suci, dan hukum ini seperti mubtada'ah. Baik. Kemudian gambaran yang selanjutnya, al-mutahayyirah mutlaqah. Nah, ini yang mutahayyirah mutlaqah, yang dia mu'tadah pernah nifas tapi benar-benar dia lupa kebiasaan nifasnya. Baik jumlah atau waktunya dia nifas, dia lupa semua. Maka hukumnya bagaimana? Tahtatu abadan. Maka dia berhati-hati selama-lamanya, sawaun akanat mubtadi'a fil haid, baik di sini dia posisinya dia adalah pertama kali haid, atau dia mu'tadah pernah haid. Walau alimah biqadri, meskipun posisinya di sini dia tahu kadar haidnya berapa. Li'annal jahla bi'adatin nifas soyara ibtida'a dauril haid majhulan, karena gara-gara dia tidak mengetahui kebiasaan nifasnya, menjadikan ibtida, permulaan daur, putaran haidnya majhulan, nggak tahu juga. Jadi gara-gara dia nggak tahu masa atau jumlah waktunya nifas, garakno kebiasaan haidnya juga ikut amburadul, ikut nggak diketahui juga. Maka hukumnya apa? Falazim at-tahayyur mutlaq fatagtasil li kulli fardin wa hukmuha hukmul mutahayyir huna. Maka hukumnya yang istihadhah nifas, dan dia adalah yang lupa waktu, lupa kadar jumlah daripada nifasnya, maka dia berhati-hati selama-lamanya, dan dia wajib mandi setiap sholat fardu. Mandi setiap sholat fardu. Gambaran yang ketiga, yaitu adalah yang mu'tadah, yang pernah nifas tapi dia hanya tahu waktu nifasnya saja. Seperti ada perempuan yang mengatakan bahwasanya nifasku ini setelah melahirkan langsung. Atau dia mengatakan nifasku ini nggak langsung setelah melahirkan, tapi setelah melahirkan dengan jarak 5 hari. Tapi saya nggak tahu jumlahnya nifas saya berapa hari, saya nggak tahu. Maka hukumnya yang seperti ini adalah apa? Anna lahdhata akibal wilada fil ula walahdha ba'dal khamsa fi tsaniyah nifasun biyakin. Bahwasanya menurut gambaran yang pertama, bahwasanya orang ini atau perempuan ini mengatakan bahwasanya nifasnya saya setelah melahirkan. Ya, nifasnya saya adalah setelah melahirkan, maka setelah melahirkan dengan waktu yang lahdhah sebentar, itu dihukumi nifas biyakin, nifas yang secara yakin. Dan menurut perempuan yang kedua yang mengatakan bahwasanya nifasnya dia adalah setelah 5 hari dari jangka waktu melahirkan, maka di hari yang kelima itu dengan waktu yang sebentar dia disebut nifas biyakin, nifas yang sebentar biyakin, dengan yakin. Wa ba'daha, dan setelah itu, setelah waktu lahdhah, setelah waktu yang sebentar,
Yahtamilul inqita, mungkin saja nifasnya berhenti. Yahtamilu fataghtasilu likulli fardin abadan. Maka yang seperti ini sama hukumnya adalah wajib mandi setiap sholat fardu sampai benar-benar darahnya berhenti. Berapa? Mungkin kalau 60 hari darahnya lebih dari 60 hari, ya terus seperti itu. Setiap kali dia sholat wajib mandi besar. As-suratul tsalitsah, yang ketiga kabarannya adalah mu'tadah, dia pernah nifas tapi dia hanya cuma tahu jumlah nifasnya tanpa mengetahui waktu permulaan nifasnya kapan. Seperti ada perempuan yang mengatakan bahwasanya saya itu nifas 10 hari. Ya, nifas saya itu 10 hari, tapi saya nggak tahu apakah nifasnya saya ini setelah setelah melahirkan langsung atau beberapa hari setelah melahirkan, yang mana selama belum melewati 15 hari. Kenapa? Karena kalau sudah melewati 15 hari, maka darah yang keluar setelah 15 hari antara melahirkan dan 15 hari itu adalah darah haid. Jadi bagaimana hukumnya? Fa'ashratun akibal wiladah nifas. Maka 10 hari akibal wiladah, yang mana 10 hari hitungannya setelah waktu melahirkan, itu disebut hukumnya adalah nifasun mashkukun fi. Maka dia dihukumi nifas yang mashkukun fi, yang diragukan. Ya, nifas yang diragukan, yang mana hukumnya bagi dia dalam waktu 10 hari pertama itu wajib bagi dia hanya wudhu setiap sholat fardu. Kemudian setelah 10 hari 14 hari setelahnya. Jadi setelah 10 hari 14 hari. Ya, 14 hari setelahnya dia dihukumi tuhurun mashkukun fi, dihukumi suci mashkukun fi, yang diragukan. Yang mana dalam hal ini selama 14 hari ini dia diwajibkan mandi setiap sholat fardu. Wal khamis wal ishrun, dan setelah 14 hari ini yaitu selama 25 hari. Selama 25 hari setelah berapa? Setelah 10 ditambah 14 itu tadi, yaitu 10 ditambah 14 sama dengan 24. Setelah tanggal 24, 25 hari setelah itu dia dihukumi tuhurun biyakin, dihukumi tuhur suci yakin. Selama berapa? Selama 25 hari. Wa ma ba'dahu, setelah 25 hari itu tadi, setelah 25 hari, yaitu 25 ditambah 24 sama dengan 49. Setelah tanggal 49 itu dia disebut haidun mashkukun fi, dia dihukumi haid yang diragukan. Ya, tapi berapa kadarnya, jumlahnya berapa? Yang dia dihukumi haid yang diragukan itu selama 1 hari 1 malam apabila dia mubtadi'ah, apabila dia nggak pernah haid sebelumnya, atau dia mungkin pernah haid sebelumnya tapi dia nggak tahu waktunya, maka kadar haid yang diragukan yaitu adalah 1 hari 1 malam. Atau biqadri adatiha, atau dia dihukumi dihukumi kebiasaan haidnya. Ya, kebiasaan haidnya sesuai kebiasaannya, jikalau dia sekadar kebiasaannya. Jadi misalkan dia haidnya itu kebiasaannya adalah 6 hari, ya wes dia 6 hari itu jikalau dia tahu dia tahu daripada kadar atau jumlah haidnya, maka selama 6 hari itu dia dihukum haidun mashkukun fi, dia dihukumi haid yang diragukan di dalamnya. Sehingga selanjutnya apabila adatnya itu adalah 6 hari, maka ya 6 hari itu dia dihukumi haid mashkukun fi. 6 hari itu dia disebut haidun mashkukun fi, haid yang diragukan di dalamnya. Sehingga kalau dia dihukumi haid yang diragukan di dalamnya, maka dia diwajibkan untuk melakukan wudhu likulli fardin, hanya melakukan wudhu setiap sholat fardu. Kenapa? Karena haidnya dia masih diragukan, nggak sempurna haid temenan. Jadi cuma dia diwajibkan wudhu likulli fardin. Wa ba'da dzalika, setelah dia melewati kebiasaannya yaitu 6 hari, setelah itu maka dihukumi tuhurun, dia dihukumi suci, tapi sucinya mashkukun fi, diragukan. Maka ketika dia dihukumi setelah 6 hari kebiasaannya itu, maka setelahnya itu dia dihukumi suci, tapi sucinya diragukan, yang mana dalam masa ini dia diwajibkan mandi setiap sholat fardu, karena ada kemungkinan darahnya terputus alias darah haidnya terputus, sehingga dia diwajibkan untuk mandi setiap sholat fardu, dan dia nggak tahu kapan terputusnya haidnya, nggak tahu kebiasaannya, maka ya wis setiap sholat fardu dia diwajibkan untuk melakukan mandi besar setiap sholat fardu. Mungkin itulah sekian pembahasan yang cukup panjang dari pembahasan haid, nifas, melahirkan, istihadah haid, istihadah nifas.
sampai kita selesai di dalam bab haid ini, dan kita sudah menyelesaikan kitab Thaharah, bab atau kitab tentang toharoh bersuci. Insya Allah minggu depan di video yang baru kita akan membahas kitab sholat, kitab atau bab yang membahas tentang sholat. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapatkan dari awal toharoh, dari awal kitab sampai sekarang ini bisa dipahami dan menjadikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Apabila ada pertanyaan dan apabila ada kekurangan, silahkan ditanyakan. Dan saya pribadi Al-Fakir minta maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bishawab.